Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Widiantri dengan NPM 3121035 dari Prodi D3 Analis Kesehatan, dan rekan saya, nama saya Pina Fatmawati dengan NPM 3121061 dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini kami akan melakukan praktikum titrasi asam basa dengan larutan NaOH 0,1 normalitas dan larutan asam oksalat. Dan yang kedua yaitu larutan NaOH 0,1 normalitas dengan larutan HCl. Untuk melakukan titrasi, siapkan alat. Yang pertama yaitu statif, buret, klem, pipet volum berukuran 10 mili, bal pipet, pipet tetes, corong, gelas kimia ukuran 100 mili, dan lampu Erlenmeyer berukuran 250 mili. Lalu siapkan bahan. Yang pertama, larutan NaOH atau natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 N. Yang kedua yaitu H2C2O4 atau asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N. Yang ketiga yaitu larutan HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 0,1 N. Lalu yaitu fenolftalein, dan yang terakhir yaitu Aquades. Pertama-tama kita cuci buret dengan air mengalir. Cucinya dengan cara diputar-putar seperti ini. Lalu buang airnya dari atas dan dari bawah keran. Setelah itu, bilas dengan Aquades. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Lanjut, masukkan NaOH lakukan dengan cara pembilasan seperti tadi. Buang NaOH ke dalam gelas kimia dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah dibersihkan, pasang buret di statif menggunakan klem. Setelah itu, ambil NaOH dan masukkan ke dalam gelas kimia seukuran dengan buret. Masukkan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan corong agar tidak tumpah sampai tanda batas 0. Lalu lepaskan corong. Jangan sampai ada gelembung yang ada di sekitar sini. Jika melebihi batas 0, keluarkan NaOH dari bawah keran.
sekarang sudah ada di batas 0. Dilihat dari meniskus bawahnya. Sebelum mengambil larutan, kita bersihkan dulu pipet volume menggunakan air Aquades. Kita ambil larutan asam oksalat dengan ukuran 10 ml sesuai dengan pipet volume. Lakukan sampai tanda batas. Lalu kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu tambahkan indikator PP atau phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan asam oksalat. Letakkan labu Erlenmeyer di bawah buret. Lalu tetesi sedikit demi sedikit larutan NaOH ke dalam larutan asam oksalat yang telah diberi indikator PP sampai terjadi perubahan warna. Hentikan titasi jika sudah terjadi perubahan menjadi merah muda seulas. Lalu lihat volume akhir larutan NaOH. Volume akhir larutan NaOH ini tiga belas koma 23 mili. Catat hasil akhir dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan Setelah melakukan percobaan pertama berhasil menggunakan larutan asam oksalat, lalu dilakukan percobaan kedua yaitu dengan menggunakan larutan HCl. Pertama-tama, masukkan dulu larutan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan corong agar tidak tumpah. Lihat terlebih dahulu apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada gelembung, keluarkan terlebih dahulu. Lalu, masukkan lagi larutan NaOH sampai batas 0 atau batas steril. Lalu, bersihkan labu Erlenmeyer menggunakan air yang mengalir. Setelah menggunakan air yang mengalir, bersihkan lagi menggunakan Aquades. Lalu, setelah menggunakan Aquades, bersihkan menggunakan larutan HCl.
Bersihkan juga pipet volume menggunakan air yang mengalir. Bersihkan juga menggunakan aquades. Lalu, ambil larutan HCl atau asam klorida dengan konsentrasi 0,1 mn. Sedot menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml. Lalu, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan indikator PP atau fenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Simpan labu Erlenmeyer di bawah buret. Lalu, tetesi sedikit demi sedikit larutan NaOH ke dalam larutan HCl. Sambil ditetesi, sambil dikocok-kocok. Kick. Hentikan apabila terjadi perubahan warna atau titik akhir. Setelah terjadinya titrasi, lihatlah volume NaOH akhir. Sebesar 12,89. Setelah melakukan titrasi, lalu hitunglah dengan persamaan